Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Arianti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mencari ide konten. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung gimana untuk mencari ide konten. Sebenarnya ketika kita sudah menguasai atau sudah tahu tentang apa yang kita sharingkan, itu kita akan lebih mudah ya dibandingkan ketika kita belum tahu tentang ilmu yang kita sharingkan. Nah, kita buka aja TikToknya ya. Yang pertama kita akan cari ide konten itu di TikTok. Nah, ini kita buka TikToknya. Nah, misalnya nih teman-teman ada yang niche-nya tentang foto, misalnya cari aja di sini fotografi gitu. Jadi disesuaikan dengan nice-nya teman-teman semua ya. Misalnya nih fotografi HP gitu. Nah, di sini kan sudah ada banyak banget ya untuk konten-konten yang mereka buat. Nah, ini nanti tinggal kita bisa duplikasi untuk konten-kontennya. Misalnya nih yang paling atas nih. Nah, kita buka ya. Nah, biasanya kalau aku melihatnya di ini ya, di viewernya ya. Ketika viewernya itu banyak, saya biasanya duplikasi juga untuk konten-kontennya dan pakai ini. Nah, musik-musiknya juga bisa kita gunakan kayak gitu. Mau cari konten kreator lain, tinggal teman-teman klik aja di sini nih. Nah, biasanya yang direkomendasikan oleh TikTok adalah orang-orang yang hampir sama ya pembahasannya tentang fotografi. Kita coba buka ya. Nah, ini tentang editor ya, editing mini, editing ini, tentang editing ini jualannya ini deh. Nah, ini editing. Nah, ini biasanya aku lihat-lihat tuh dia bahasnya tentang apa yang udah banyak-banyak nih. Nah, kita nanti bisa duplikasi gitu ya. Misalnya kalau bisnis online ya, kita cari tentang bisnis online, misalnya bisnis online emak-emak gitu misalnya. Misalnya kita cari bisnis online emak-emak, terus nah ini punya saya, ini punya orang lain, kita klik aja, kita klik ya. Ini juga udah banyak. Nah, tapi kita carinya yang edukasi ya teman-teman, karena nanti kita mau ambil database kan, biar databasenya kita banyak, jadi kita harus share-nya itu tentang edukasi. Kalau ini langsung jualan ya. Ini punya saya semua. Nah, ini mungkin ya, nih punya orang lain nih. Nah, ini ada doa pagi, kita lihat aja nih. Nah, ini musiknya ini bisa juga di save ya, gini misalnya. Ini sudah tersimpan ya, biasanya disimpan ya, karena biasanya tuh musik-musik yang misalnya untuk doa, terus untuk tutorial, itu biasanya musik-musiknya hampir-hampir sama gitu. Jadi ketika kita menggunakan itu, insya Allah akan viral juga soundnya. Nah, ini juga bagus nih. Kalau misalnya niche-nya ke ini ya, ke motivasi gitu, ini bisa masuk. Nih ada 4 amalan hari Jumat. Sambil dicari-cari lagi. Misalnya nih ya, emak bisnis online gitu. Nah, kita cari tips star seller dalam waktu singkat. Nah, ini misalnya kalau pembahasannya tentang Shopee, ini bisa ya. Ternyata punya saya juga nih.
Dulu awalnya tuh aku mau pembahasannya tuh mau tentang Shopee gitu. Terus lama-kelamaan kayaknya enggak deh kalau Shopee, mending yang lainnya gitu. Ternyata itu punya saya sampai lupa ya. Ini ada 9 dari 10 pintu rezeki. Nah nih punya orang lain nih. Kak Fitri ini juga sering muncul ya tempat saya. Ini juga perkembangannya cukup bagus. Nah, tinggal dilihat aja ininya videonya yang viral itu dilihat terus bisa diduplikasi. Kalau memang teman-teman masih bingung ya untuk mencari ide konten gitu. Seperti itu kalau di ini ya, di TikTok. Di TikTok saya biasanya nyari ide kontennya seperti itu. Terus biasanya nanti udah banyak masuk juga sih, banyak masuk kayak gini nih. Aku suka sama Kak Ian ini untuk produk ya, produk estetik foto gitu. Oke, kayak gitu. Terus kalau nih misalnya teman-teman mau carinya di Instagram nih, kita klik aja di Instagram. Di Instagram, terus kita klik ini ya, pencarian ya. Terus kita klik aja di sini nih, misalnya bisnis online gitu. Misalnya nih bisnis emak-emak gitu ya. Terus ini coba nih, bisnis emak ini. Banyak gak followernya? Nah, lumayan banyak ya, tapi kita lihat dulu untuk kontennya. Nah, kontennya nggak ada edukasi, jadi nggak kita ini ya. Jadi kita carinya yang konten-konten edukasi gitu. Nah, ini bisa ya, modal HP dan kuota, tapi penghasilan nambah. Coba kalau iklan enggak ya? Ini iklan ya, kita coba klik untuk serba lemon ini. Enggak ya, enggak ada ini. Kita cari di tagar. Jadi nguliknya kalau misalnya kita belum tahu untuk konten konten sih, kita belum tahu untuk akunnya, itu kita scroll seperti ini nih biar kita bisa tahu. Nah, ini misalnya diklik, tapi nanti kalau kita udah punya, udah tahu, itu lebih enak ya. Nah, ini juga bagus nih, berpikir think. Nah, nih nanti tinggal dipilih-pilih aja yang sesuai. Kalau ada ya, kalau enggak ya kita cari lagi. Misalnya cara jualan tuh bagus ya, cara jualan. Nah, yang paling atas nih ya, cara jualan ya. Misalnya pembahasannya kita mau tentang cara jualan. Nah, di sini udah ada banyak, tinggal teman-teman cari aja itu udah sesuai belum. Nah, misalnya ini sudah sesuai ya. Kalau aku biasanya nyari ini loh, love sama komennya itu banyak atau enggak. Ini kalau ini pembahasan tentang Instagram ya, kayak gitu. Terus aku liatin lagi nih, misalnya nih teman-teman ada yang pembahasannya tentang saham. Nah, ini juga ada ya itu, tapi ini kecil ya. Biasanya aku ngeliatin yang banyak-banyak gitu ide kontennya. Terus kita cari lagi, tinggal diklik aja yang ini ya, yang sini. Nah, ini ada bisnis milenial, komunitas Alona, sekolah bisnis. Coba kita klik yang sekolah bisnis. Nah, seperti ini tinggal kita klik-klik aja nih. Misalnya ini motivasi nih. Nah, ini ada bagus, kita juga bisa misalnya ambil dari ini terus kita desain ulang, boleh ya. Boleh juga misalnya mau dikasih sumbernya juga boleh ya.
Saya sumbernya dari ini, dari apa, Sekolah Pembisnis juga gak apa-apa dikasih sumbernya. Kayak gitu. Terus memang kita harus banyak baca ya teman-teman, sehingga kita nanti akan tahu gitu apa yang akan kita bahas di sana. Karena kita tahu permasalahan dari follower kita. Sebenarnya ketika kita bikin akun untuk edukasi itu kita harus benar-benar paham mereka itu butuhnya apa. Jadi kita di sini tuh sebagai orang yang akan memandu mereka untuk jadi lebih pintar dari yang mereka belum tahu jadi tahu. Misalnya nih, kalau pembahasan tentang TikTok, saya misalnya pembahasannya tentang TikTok. Jadi saya harus tahu follower itu hal-hal yang tidak mereka ketahui tentang TikTok itu apa. Nah, itulah yang akan saya banyak share di TikTok-nya saya gitu. Banyak saya share menjadi konten. Nah, misalnya saya target marketnya adalah ibu-ibu yang jerawatan. Nah, mereka itu permasalahannya banyak jerawat. Nah, banyak jerawat itu karena apa gitu? Bisa jadi karena mereka tidak tahu cara perawatannya, atau mereka tidak tahu memilih skincare yang tepat. Nah, sehingga kita harus kalau kita udah tahu apa permasalahannya mereka, apa yang mereka butuhkan, nah itulah yang kita buat menjadi ide konten. Nah, caranya tadi udah aku share ya, untuk bisa cari di TikTok, di Instagram. Teman-teman juga bisa carinya misalnya di YouTube ya. Di YouTube itu juga bisa cari. Ini di YouTube misalnya. Terus ini aku juga cari-cari ya tentang TikTok, tentang membuat avatar. Ada banyak banget di sini, tinggal dicari-cari aja dan terus belajar. Nah, misalnya nih tentang apa ya? Tentang Canva gitu ya, tentang Canva. Nah, ini Canva tutorial nih, misalnya nih. Nah, ini ada banyak, misalnya teman-teman ada yang Canva ya. Nah, ini bisa nih lihat-lihat mereka itu pada bahasnya apa sih gitu. Nah, ini bisa nggak kita potong-potong di TikTok gitu, karena kalau di apa namanya, kalau di Canva, kalau di YouTube kan panjang ya, kalau di TikTok itu kan pendek. Jadi kita harus bisa bikin yang memang pendek-pendek gitu. Oke, seperti itu ya. Terus kita juga bisa lihatnya dari komentar-komentar ya. Misalnya tadi tuh di Instagram, terus komentarnya itu apakah ada pertanyaan-pertanyaan nggak sih gitu. Di YouTube juga iya, apakah di sini ada pertanyaan nggak gitu. Nah, pertanyaan mereka bisa juga kita jadikan sebagai konten. Nah, ini nggak ada ya. Nah, ini. Nah, seperti itu ya, misalnya ya. Terus bisa juga dari komunitas. Teman-teman misalnya punya komunitas nih, misalnya punya komunitas dan di sana banyak pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari mereka itu bisa juga kita jadikan konten. Seperti itu. Atau kita masuk ke komunitas orang lain dan di komunitas orang lain itu juga banyak pertanyaan. Nah, bisa juga misalnya kita komunitasnya itu adalah satu nice-nya kita gitu. Kita bisa buat videonya yang banyak mereka tanyakan di sana gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk mencari ide konten. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa membuat konten yang keren nantinya gitu. Selamat praktek.